Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Inspiratif Indonesia. Perkenalkan, saya Ria Alfian Rizkia Putri, salah satu pendidik dari SDIT Lukman Al-Hakim Sleman, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan bagaimana upaya yang saya lakukan untuk mengatasi learning loss. Learning loss saat ini menjadi tantangan terbesar pendidikan di Indonesia. Learning loss adalah hilangnya kesempatan belajar secara efektif bagi peserta didik di sekolah yang berakibat pada penurunan penguasaan kompetensi peserta didik. Salah satu pemicu terbesar learning loss pada saat ini adalah kondisi pandemi COVID-19 atau COVID-19. Kondisi yang berbeda tentu membutuhkan perlakuan yang berbeda. Hal ini juga berlaku pada pendidikan di Indonesia. Di Indonesia menerapkan sistem belajar dari rumah sejak tahun 2020. Hal ini yang menjadi pemicu learning loss pada peserta didik. Namun, saat ini kondisi pendidikan di Indonesia sudah mulai berubah. Sistem PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas mulai dilakukan di sekolah-sekolah. Kondisi ini menuntut guru untuk menyesuaikan sistem kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Salah satu kebutuhan peserta didik adalah upaya yang dilakukan oleh guru ataupun sekolah dan juga orang tua untuk mengatasi learning loss ini. Guru harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan peserta didik agar learning loss tidak terjadi. Bagaimana cara mengetahuinya? Untuk mengetahuinya, maka harus diberikan solusi yang tepat sasaran. Salah satunya yaitu dengan menggunakan pendekatan design thinking. Design thinking atau berpikir desain adalah sebuah metode atau cara berpikir menyelesaikan permasalahan yang berorientasi pada manusia, kolaboratif, bersifat optimistik, dan eksperimental. Ada 5 tahapan yang dapat dilakukan saat mengimplementasikan design thinking dalam membantu mengatasi learning loss pada peserta didik. Yang pertama adalah empati atau empathize, yang kedua definisikan atau define, yang ketiga memunculkan ide atau ideat, yang keempat membuat prototype, yang kelima uji coba atau tes. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu step-step design thinking yang saya lakukan untuk mengatasi learning loss pada peserta didik dalam menghadapi era baru dalam pendidikan di Indonesia. Praktik baik yang saya lakukan pada saat PTMT dalam mencegah learning loss menggunakan pendekatan design thinking adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini meliputi 5 tahap pada design thinking. Untuk tahapan yang pertama yaitu empati atau empathize. Kita sebagai guru harus memahami kebutuhan peserta didik, maka kita perlu berempati terhadap peserta didik. Dengan mengetahui profil dan kebutuhannya, maka kita dapat memahami apa yang dibutuhkan dan apa yang ingin didapatkan oleh peserta didik. Dari berempati kepada peserta didik, maka akan muncul banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Proses empati saya lakukan tidak hanya melalui pengamatan terhadap tingkah laku, proses belajar, dan hasil belajar saja, tetapi juga dengan bertanya secara langsung kepada peserta didik tentang kendala saat belajar, harapan, dan hal-hal yang terkait proses pembelajaran. Selain itu, saya juga melakukan pendekatan dengan orang tua. Saya mencari tahu tentang bagaimana anak-anak belajar ketika di rumah, kendala yang dihadapi, dan apa saja yang menjadi harapan orang tua. Tahapan yang kedua yaitu mendefinisikan. Tahap mendefinisikan artinya mendefinisikan apa permasalahan utama yang dihadapi peserta didik saat belajar, lalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan solusi yang dapat diterapkan. Berdasarkan tahap empati, didapatkan permasalahan utama yang dialami peserta didik yaitu peserta didik ingin tetap semangat dalam belajar dan dapat dengan mudah memahami materi yang diajarkan meski dengan cara daring ataupun luring. Mereka ingin suasana belajar yang menyenangkan sesuai dengan apa yang menjadi minat mereka. Tahapan yang ketiga yaitu memunculkan ide.
Setelah menemukan permasalahan, maka saya berusaha memunculkan ide. Saya mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat mendapatkan ide yang bisa menjawab permasalahan peserta didik. Dari permasalahan tersebut, saya memperoleh ide, yaitu bagaimana jika motivasi belajar tersebut dimunculkan dari dalam diri peserta didik dan didukung oleh faktor dari luar peserta didik agar bagaimanapun kondisinya, mereka tidak kehilangan semangat untuk belajar. Tahapan yang keempat yaitu membuat prototipe. Setelah mendapatkan ide, saya membuat prototipe atau desain dari ide tersebut. Saya pilah ide tersebut menjadi dua, yaitu membuat desain motivasi belajar secara internal dan eksternal. Desain motivasi internal yang saya susun yaitu dengan membuat target belajar. Target belajar ini akan diisi oleh peserta didik dan orang tua. Tujuan dari target belajar ini adalah untuk mengingatkan peserta didik tentang capaian yang ingin diraih. Target belajar ini saya susun dengan menyertakan yang pertama target 1 tahun ke depan, yang kedua target semester ganjil dan semester genap, yang ketiga target setiap bulan, yang keempat hal-hal yang harus dilakukan setiap hari. Yang kelima, bantuan dari orang tua yang diharapkan. Yang keenam, bantuan dari guru yang diharapkan. Dan yang ketujuh yaitu kata-kata motivasi. Desain motivasi eksternal yang saya susun yaitu dengan membuat analisis materi yang diajarkan menggunakan berbagai pendekatan atau model pembelajaran yang memberikan keleluasaan peserta didik untuk mengembangkan ide-ide dan kreativitasnya. Pembelajaran yang dilakukan memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengekspresikan ide-ide yang mereka miliki. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, diskusi kelompok, permainan, dan mengundang guru tamu baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengeksplor sebanyak-banyaknya pengetahuan sesuai dengan cara yang ia sukai. Dari sini harapannya peserta didik juga dapat mengembangkan kemampuan literasi. Kemampuan literasi dapat dikembangkan dengan memberikan ruang kepada peserta didik untuk mencari tahu, menyusun dan membangun konsep materi oleh peserta didik itu sendiri. Untuk mengembangkan kemampuan literasi, saya menyiapkan video pembelajaran yang saya buat sendiri sesuai kebutuhan. Materi yang saya siapkan di Learning Management System atau LMS sekolah, buku acuan pelajaran, dan referensi-referensi terkait lainnya. Peserta didik diberi kebebasan mengakses informasi dari berbagai media yang diminati. Tahapan yang kelima yaitu uji coba atau tes. Sebelum digunakan, prototipe desain motivasi internal dan eksternal diujikan secara terbatas kepada guru ahli, guru BK atau guru bimbingan konseling, dan peserta didik itu sendiri. Dengan demikian, prototipe akan mendapatkan masukan dan perbaikan sebelum digunakan. Prototipe yang dihasilkan dari proses ini adalah berupa lembar target dan perangkat pembelajaran. Setelah tahap perencanaan selesai, maka tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Praktik baik untuk memberikan motivasi internal dilakukan di awal tahun pelajaran. Saya memberikan penjelasan terkait pentingnya menjaga semangat belajar dan fungsi dari target belajar. Saya memberikan arahan baik kepada peserta didik maupun kepada orang tua. Lembar target diisi oleh peserta didik bersama orang tua dan dipajang di area belajar. Tujuannya agar peserta didik dapat disiplin dalam menjaga motivasi belajarnya. Selain itu, peserta didik juga membuat daftar kegiatan yang harus dilakukan setiap hari. Hal ini bertujuan agar peserta didik bisa konsisten untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Kegiatan praktik baik untuk memberikan motivasi eksternal yaitu dengan pelaksanaan kegiatan belajar yang memberikan peluang kepada peserta didik untuk mencari tahu, menyusun dan membangun konsep pengetahuannya sendiri. Salah satunya dengan kegiatan berbasis proyek. Kegiatan ini dimulai dengan memberikan orientasi pengetahuan di awal tentang materi. Setelah itu, saya memberikan tantangan untuk diselesaikan. Pada tahap tantangan ini ada beberapa hal yang harus disepakati bersama, yaitu tentang tujuan yang ingin dicapai, waktu berakhirnya proyek, dan kriteria penilaian.
Proses kegiatan belajar mengajar atau KBM pada masa PTMT di SD Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Sleman dilakukan dengan blended learning. Selama menyelesaikan proyeknya, peserta didik diberi keleluasaan mencari informasi dari berbagai media, baik media digital maupun konvensional. Pada media digital, pendampingan dan arahan dari guru dan orang tua harus berperan aktif. Pada waktu pengerjaan proyek berakhir, peserta didik membawa hasil proyek yang sudah dibuat ke sekolah jika dia terjadwal PTMT dan menunjukkan via video konferensi jika tidak terjadwal PTMT. Semua anak diberi kesempatan untuk mempresentasikan proyeknya kepada teman-temannya, baik yang datang ke sekolah maupun yang di rumah. Bapak Ibu Guru Inspiratif Indonesia, demikian cerita yang bisa saya sampaikan tentang upaya yang saya lakukan untuk mengatasi learning loss. Learning loss memang menjadi tantangan terbesar di Indonesia saat ini. Namun saya yakin karena dedikasi dan ketulusan dari Bapak Ibu Guru semua, learning loss di Indonesia bisa dihadapi. Semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.